Silakan juga. Bukunya apa? Di bedah isinya apa aja? Yang mau baca. Udah saya duluan kak Pak? Ya, pasti kena kan semua. Enggak. Ini aja Pak, yang lain aja dulu Pak. Dan kamu Nanti baru saya. saya maunya kamu. Saya dah. Wis, ini ngolok Pak Din. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akan ini saya akan menjelaskan tentang mapping mapping ini Pak 3D atau virtual reality museum. Oke, yang awal apa itu ini VR. Nah, bentar. Oke, yang pertama apa itu VR? Ini adalah Pak, Apa kamu sebuah jelaskan? teknologi yang berbasis ini komputer yang mengkombinasikan perangkat khusus dan input dan output agar sebuah penggunanya itu kayak bisa Pak berinteraksi kayak lewat full gitu Pak, Rasanya full kemasuk ke dunia VR cek cek. itu. Nah, oke, terus ada tiga Pak ciri-cirinya. Yang awal itu membawa ke dunia virtual itu 100%. Yang kedua itu tertutup. Siapa namanya? Kayak ininya nah berupa tuh apa namanya? Kayak sistemnya gitu. Ini Pak tertutup. Yang ketiga itu mengenal dengan konsep situasi ataupun ya ini Pak skenario. Di situ ada tiga keunggulannya. Yang pertama itu imersif. Yang kedua itu ada inspirasi. Yang ketiga itu ada penghematan. Nomor satu, imersif itu membuat pengguna itu memasuki secara full ke dunia ininya virtual dan meningkatkan konsentrasi hingga 6 kali lipat dan meningkatkan memori hingga 30%. Nah, kalau inspirasi itu membuat mahasiswa ataupun anak-anak itu terinspirasi secara emosional dan mempengaruhi keinginan positif mereka untuk terus ini belajar. Nah, yang nomor tiga itu ada ini penghematan, yaitu menggunakan teknologi VR itu dapat menghemat fasilitas praktik ataupun kegiatan simulasi yang ini semakin menjadi kegiatan utama di dalam mengajar dan belajar. Oke, yang ini selanjutnya yang aku pahami ada ini Pak. Nomor 2 itu ada mapping ataupun mencocokkan lah kalau enaknya bahasa enaknya itu. Ini ada mapping itu ada sebuah teknologi yang menggunakan animasi 3 dimensi yang disesuaikan dengan bentuk geometri dari bentuk objeknya. Mapping itu konsep line, light, dan shadow. Nah, yang ketiga itu ada pengaturan UI dan UX. Nah, ini mempunyai apa ya? Sebuah mempunyai area Halo, Dok. Sudah, Dok. Sampai kamu baca bukunya? enggak Pak, ini kan Pernah ini enggak? Pernah lihat bedah buku enggak? Atau pernah Ini Hah? pernah bedah buku?
cek cek. Halo, halo. Tes. Tes, tes, tes. Hmm, Lama dia. Coba. Kita ada dua, Pak. Halo. Ini dong. Ini dong. Baca Di buku. baca bukunya dong. Jadi yang kamu baca itu setelah baca buku itu apa pengetahuan kamu dapat dari situ? Baca aja bukunya. Iya, Pak. Iya Pak. Nah, tadi Kamu di baca buku kan? ini di apa namanya, kayak di anu gitu kan. Anu kayak di ringkas gitu, Pak. Kenapa? Yang ini aja aku tahu aja. Ya begitu. Kalau saya nggak kedengaran lagi ya ini. Cek cek. Ada? Ada Pak, ada. Ada Pak? Ada, Pak, suaranya. Ya, sudah. Itu dok. Tadi saya bilang, saya kira mati punya saya. Kamu saya bilang sudah dok, sudah masih lanjut terus. Iya, Kak. Coba gunakan bahasamu sendiri. Iya, Pak. Oh, oke ya. Tentang apa coba? Ini tentang anu, Pak, tentang eh, Nah, lihat ke bawah. teknologi ini, Pak, VR. Ya terus. Enggak, Pak. Ini kan yang eh, intinya aja gitu. ya. Dok, jelaskan dengan bahasamu sendiri bisa nggak? Insya Allah bisa. Nah, coba. Saya masih belum Nah, paham tentang buku oh ini. ya, Kak, Pak. Ini yang intinya, Pak, yang Anda dapat ini dari ini buku ini tuh kayak menentukan ataupun membuat aplikasinya, Pak. Nah, yang pertama itu menentukan konsep, Pak. Itu kayak memilih apa gitu, untuk apa, kayak memilih apa yang namanya, milih tema gitu, Pak. Habis itu mengumpulin kayak ini, kayak data itu, kayak, nah itu untuk membuat model, buat model ininya 3D-nya. Habis itu dipindahkan ataupun iya, ataupun kayak pakai ini apa, kayak pakai pemindai gitu untuk menambahkan sebuah isi kontennya ataupun multimedia kayak audio ataupun kayak ini kayak video. Nah, yang ketiga itu ada memodelkannya menjadi 3D, yaitu menggunakan pakai website ataupun pakai software gitu, kayak kayak ini kayak Blender ataupun uh, ZB Crush ataupun pakai Cinema 4D untuk ngebuat dan ngedit model-model objek. Yang keempat itu ada menggunakan engine. Ini kayak apa contohnya ya? Oh ya, kayak Unity gitu, nah, Pak, ataupun pakai Unreal Engine untuk ngebuat aplikasinya, ngebuat aplikasi ini, halnya gitu, kayak ngebuat aplikasi ini ya, VR-nya, kayak integrasi, navigasi, interaksi, dan desain antar mukanya. Nah, habis itu baru eh, mencocokkan ke ini, ke perangkatnya, kayak memastikan aplikasinya itu udah apa ya, kayak udah apa sih, kayak udah cocok gitu, nah, Pak, untuk HP ataupun untuk Oculus ataupun HTC Vive. Habis itu nanti baru diuji ke orang-orang, ada kayak nge-lag nggak atau apa, terjadi apa gitu. Habis itu
Nah, baru bisa dipakai, Pak. Itu yang ini saya tangkap sih. Bukunya siapa? Ya, Pak. Yang nulis bukunya siapa? Ini Pak Yoyon Effendi dan Pak ini Junaidi. Terbit di mana? Terbitnya di mana ya? Mana terbit? Terbit di Nuta Media. Di ya, Pak. Diterbitkan oleh Nuta Media, Pak. Daerah mana itu? Di daerah mana? Ya, Pak. Di daerah mana? Di Yogyakarta, Pak. Oh, nah, tahun berapa bukunya itu terbit? Tahun 2021 ini tulisannya, Pak. Oh, lumayan baru lah. Iya. 3 tahun yang lalu. Kalau Mm. menurut Rido, bukunya itu bagaimana? Apakah menarik untuk dibaca? Apakah eh, gampang dimengerti, mudah dimengerti, atau bagaimana? Atau apa kelebihan dan kekurangan bukunya ini menurutmu? Ya, Pak, ini sih enak aja, Pak, ya. Kalau untuk dibaca. Ya, cuman kayaknya ini deh kurang tebel. Itu aja sih. Kenapa harus Ini kan masih tipis, Pak. Mungkin yang agak tebelnya lebih rame. Soalnya enak juga sih, kayak lebih masuk di otak. Apa sih ya? Aduh, ya Allah, gimana jelasinnya? Ya, intinya enak lah dibaca itu. Dan lebih cepat kayak kami nangkapnya gitu. Oke, terima kasih Rido. Lanjut, Andi. Saya Kak, Pak. Eh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buku saya ini Pak tentang cloud computing. Jadi yang ya Pak. Penulisnya siapa? Oh, penulisnya ini siapa namanya? Hak cipta siapa namanya? Yang paling bawah. Andi Pak. Siapa Mas Andi? Penerbitnya Andi. Tulisnya Penulisnya Riko Herwanto, terus Ono W Purbo dan RZ ABD Aziz. di mana? Ya Pak. Terbitnya di mana? Terbitnya di Yogyakarta. Bulan berapa? Ya Pak. Tahun berapa? Tahun 2020. Teman-teman yang lain kayak gitu juga ya? 2019 Pak, 2019. Judul, kondisi apa, kepentingan, Suaranya kecil Pak. Nanti lanjut lagi. Oh jadi kalau cloud computing yang saya tangkap tuh adalah cloud computing itu teknologi yang apa namanya, teknologi yang apa tadi, teknologi yang menjadikan ini apa, teknologi yang menjadikan internet itu sebagai
sebagai pengelolaan data dan aplikasi. Terus juga yang saya tangkap juga, jadi cloud itu kayak sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi melalui internet. Internetnya sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Dan cloud awan itu apa namanya? Awan atau cloud itu metafora dari internet, sebagaimana yang kayak digambarkan di diagram jaringan gitu, jaringan komputer. Tentang Ya Pak. pokoknya ini udah dong. Kalau itu mana menurutmu? Maaf Pak, ya, suaranya kecil Pak. Terus orang bagaimana pendapatmu? Jangan baca. Bagaimana Jangan baca. Pendapatmu yang membaca ini baguskah atau kalau pendapat saya tentang cloud computing ini bagus Pak. Soalnya dia menjelaskan cloud computing yang mana awan atau ini jaringan sebagai pusat pengelolaan data, atau internet sebagai pusat pengelolaan data sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi gitu. Jadi tentang internet. apakah fokus mulai ini dengan memperbolehkan dari kata-katanya dari contoh-contohnya bagus dari kompornya bagaimana. Bapak suaranya kecil. Kita lanjut. Hah? Kakak Vicky. Oh, Diki. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Rido tadi menjelaskan tentang VR. Nah, kalau saya tentang ini Pak, AR, Augmented Reality berbasis Unity. Jadi bukunya ini menjelaskan tutorial. Nah, terus buku ini dibikin karena hari itu lagi musim COVID. Jadi untuk mata pembelajaran kan berbasis online. Nah, dibikin tutorial buku ini karena supaya mempermudah guru untuk mempraktekkan ajarannya secara real time. Apa sih namanya? Jadi sebelumnya augmented reality itu sebuah teknologi yang menggabungkan dunia maya berbasis 2D atau 3D dan 3D ke dunia nyata secara real time. Nah itu Pak yang saya dapat. Mungkin dari covernya, dari isinya, dari bahasanya bagaimana setelah kamu baca. Bagus kan, enggak kan? Oh, kalau menurut saya bagus banget Pak. Bisa langsung dipakai untuk praktek. Sudah kamu coba tekan? Mau coba, cuma tunggu tugas selesai Pak. Oh ya sudah. Berarti bagaimana? Bagus saja bukunya? Atau ada kekurangannya enggak? Dari bukunya? Kekurangannya belum ketemu sih Pak. Nah, mungkin kalau habis dicoba baru ketemu. Lanjut, Fadil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya bahas ini adalah buku tentang keamanan sistem informasi. Yang dalam sini, kalau nggak salah dia menjelaskan tentang konsep keamanan sistem informasi. Itu kayak perbedaan keamanan komputer dengan sistem informasi. Dan apa lagi ya, serta aspek penting. Itu seperti privasi dan apa ya, dan integritas. Yang kedua itu adalah apa ya? Yang kedua itu adalah ancaman. Ini saya sudah menjelaskan di presentasi saya yang kemarin. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah serangan cyber. Yang kedua itu adalah human error atau kesalahan manusia. Yang terakhir itu adalah force majeure. Dan yang ketiga itu adalah tentang keamanan sistem informasi operasi. Itu ada 3 operasi. Yang pertama tuh Windows, Linux, sama macOS. Itu sih Pak yang saya paham. Kan Fadil sebelumnya itu materinya tentang keamanan sistem informasi, ya kan presentasinya. Setelah baca buku ini apa pengetahuan yang baru daripada sebelumnya yang didapat dari presentasi sebelumnya kan sudah belajar. Nah setelah baca buku ini ada update ilmu terbaru? Ada Pak, kayak kasih cara tuh kayak mengamankan informasi atau data gitu, atau saran software itu Pak, software pengamanan. Caranya gimana kalau yang dari buku itu? Apa Pak? Caranya gimana? Caranya itu kayak ini, download ini software keamanan, baru dikasih cara memakainya mungkin sih. Apa softwarenya? Pak, Semadap. Lain. Lupa Pak, aduh. Ya saya baca betul tadi Pak. Ada banyak dikasih referensi software. Hah? Dikasih banyak kah ininya referensi software keamanan? Enggak terlalu Pak. Berapa? Paling cuma 3. Oh, dan cara pakainya ya bagaimana ya? Ya. Tapi berbayar kan itu? Enggak. Ininya softwarenya. Oh iya Pak, ya Pak. Kalau dia ngasih Ada yang terbayar, ada yang gratis. Iya. Oke. Bagus. Lanjut, Rehan. Bentar. Fadil, itu tahun berapa bukunya? 2011. Wih, lama juga 2011. Kalau misalnya kalian mau ambil jadi referensi, itu 5 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang 2024, berarti berapa? 2019. Paling maksimal itu 5 tahun ke belakang. Waduh. Gitu. Tapi kalau memang nggak dapat sama sekali ya sudah, mau nggak mau ya kan. Kalau memang Selanjut ngambil Pak. Ada lagi soalnya. itu ya. Kalau misalnya untuk jadi referensi itu semakin baru itu semakin bagus, semakin update semakin bagus. Jadi referensi yang paling bagus adalah tahun 2024 atau nanti tahun 2025. Nah itu lebih bagus. Kalau misalnya diambil yang di belakang dari 2024 maksimal 5 tahun ke belakang. Lanjut. Diki tahun berapa bukumu? 2023 Pak. Tahun. Ya, 2 tahun lah. Sekarang kan mau 2025. Rehan? Bahkan. Ya. Terbitnya tahun berapa? Penulisnya apa? Itu Indonesia semua ya? Adil Indonesia ya? Ki Indonesia juga kan? Iya, Dari bahasa Inggris ya? Nggak tahu artinya. Keberani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk buku saya ini, itu
itu sistem kecerdasan buatan atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Jadi buku ini tentang AI tapi tidak sepenuhnya, karena di mana yang bab pertama ini dia menjelaskan bagaimana pertumbuhan dunia digital di Indonesia. Jadi semacam berapa banyak populasi pengguna internet sebelum pandemi COVID dan setelahnya. Tapi setelahnya ini pada tahun 2002. Jadi buku ini diterbitkan pada tahun 2022. Penulisnya, aduh, kayak mana baliknya? Penulisnya ini dibuat oleh Muhammad Iman Sufiani beserta timnya, ada banyak. Terus terus juga diterbitkan di sama kayak Ridho Nuta Media di Yogyakarta juga. Nah, yang pertama ini cuma dijelasin bagaimana pertumbuhan pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia, terus cara bekerjanya, di mana kita menggunakan e-learning saat pandemi, terus metode pembelajarannya juga. Namun tetap di sini juga dijelaskan AI itu apa. Jadi ya AI sebuah mesin yang meniru kecerdasan manusia yang dapat mudah ditiru gitu, Pak, dan menjalankan tugasnya lebih mudah. Ya itu aja sih Pak yang saya dapat. Pak, suaranya kecil Pak. Judulnya kecerdasan buatan Pak, atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Maaf Pak, suaranya enggak ada Pak. Iya, enggak ada suaranya Pak. Yang lain bisa dengar kah? Ada suara kah? Nah, belum ada Pak suaranya. Enggak ada suara. Ada suaranya kah? Belum. Bila lanjut Bila. Oke, langsung saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buku yang saya pilih kemarin ini judulnya tentang perencanaan tata kelola teknologi informasi yang ditulis oleh Bambang Gunawan dan Faisal Adrian Pratama. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 dan disahkan pada tahun 2023 kemarin. Nah, dari yang saya baca dari buku ini, yaitu mengenai tata kelola teknologi informasi yang merupakan penyelarasan antara strategi IT dan strategi dari informasi. Nah, jadi tata kelola ini lebih berfokus kepada sistem-sistem informasi. Itu. Nah, tata kelola informasi ini
merupakan cabang dari tata kelola perusahaan yang berfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kerja di suatu perusahaan. Jadi tata kelola ini lebih berfokus pada sistem informasi yang dimana hal tersebut ada suaranya kan? Maaf. Ada. Ada. Sorry. Nah, jadi yang saya tangkap dari buku ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu tata kelola teknologi informasi. Yang pertama penyampaian nilai. Yang kedua penyelarasan strategi. Yang ketiga manajemen sumber daya. Yang keempat manajemen risiko. Dan yang terakhir manajemen kinerja. Nah, jadi penyampaian nilai ini lebih berfokus pada melaksanakan proses teknologi informasi supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, atau bisa dikatakan proses ini yaitu kegiatan memastikan teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu penyelarasan strategis. Nah, poin ini merupakan suatu yang memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan teknologi informasi dengan cara menetapkan, memelihara serta menyesuaikan operasional teknologi informasi dengan bisnis perusahaan lainnya. Poin yang ketiga yaitu tentang manajemen sumber daya. Nah, kalau manajemen sumber daya ini lebih berfokus pada kegiatan yang mengoptimalkan sumber daya di perusahaan tersebut. Nah, yang keempat manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini kegiatan melaksanakan pengelolaan terhadap risiko yang dibutuhkan kesadaran dalam organisasi. Nah, kalau dalam sebuah organisasi kan tentunya ada tuh struktur mulai dari pemimpin, atasan dan bawahan lainnya. Nah, jadi dalam dia karyawan proses dalam perusahaan kita dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian terakhir manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja ini yaitu mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, sampai dengan pencapaian hasil teknologi informasi. Nah, hal tersebut dapat dilaksanakan oleh pimpinan untuk memantau karyawan. Kalau misalnya kita ambil contoh dekat aja, kalau di kampus kan ada rektor dan dosen-dosen lainnya. Pasti rektor ini memantau agar setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa dapat berjalan dengan baik. Gitu. Itu saja sih Pak yang dapat saya tangkap dari sini. Terima kasih. Oke, tahun berapa itu Bila? Bukunya? Tahun 2018 Pak. 2018. Kemudian diresmikan pada tahun 2023 kemarin. Diresmikan atau? Di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Emang 2018 kenapa itu? Ini ditulisnya 2018 tapi diresmikan di apa namanya? Kenapa Pak? Diresmikan atau cetakan kedua mungkin? Iya Pak, betul. Ini cetakan kedua tahun 2023. Diresmikan. di Yogyakarta. Kerja juga ya. Oke, alhamdulillah sudah semua ya. Membedah buku. Jadi menurut saya nih ya, tadi teman-teman itu sudah mencoba menjelaskan lah apa insight dari buku yang sudah dibaca. Beberapa ada yang menurut saya bagus ya. Misalnya kayak Fadil, Rehan, Diki ya lumayan. Jadi bedah buku kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita sharing nih sama teman-teman. Jadi kita bikin kelompok gitu ya. Kita bedah buku yang kita masing-masing baca. Jadi kita kasih tahu
kita sharing ke teman-teman yang lain, ini bukunya, judulnya ini menceritakan tentang begini, 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 kemudian kelebihan dan kekurangan. Ya, misalnya kayak review film ya kan, review buku kan itu kan dikasih tahu mungkin setting ceritanya, latar ceritanya gitu ya, bagus. Kekurangannya kan pasti ada sih, karena nggak mungkin ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangan. Nah, biasanya kayak gitu. Teman-teman kalau misalnya suka nonton gitu ya, suka baca, ya mungkin ini ya, beberapa kali mungkin melihat konten tentang review, review film, review buku, ya kan? Misalnya kayak One Piece tuh, misalnya review One Piece, Boruto, apalagi ya, saya nggak terlalu ini sih manga-manga itu. Kan kayak gitu review kan menjelaskan ceritanya dia begini, begini, begini. Nah, biasanya ada dikasih tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa tentang episode tersebut. Adil matikan. Oh, kirain Pak Adil ngomong, Pak, matikan mic. Oke, bagus ya. Jadi yang menurut saya sudah kurang lebih sesuai ya, bagaimana cara membedah buku itu tadi saya bilang Fadil, Rehan, dan Diki. Diki tapi mungkin terlalu ini apa bukan terlalu, tapi kurang ini deh, eh, kurang menjabarkan lebih dalam mungkin tentang isi buku. Tadi termasuk singkat sih ininya, penjelasannya tentang buku. Kemudian dari situ kan kita lihat nih, teman-teman kan sudah presentasi dan memilih buku yang sudah dipresentasikan sebelumnya materinya, maksud saya. Kayak misalnya Rido VR, Diki ER, Fadil itu keamanan sistem informasi, dan kurang lebih itu kalian pilih dengan materi yang sebelumnya sudah kalian presentasikan. Berarti di perpustakaan itu juga ada buku-buku memang yang bisa kalian jadikan referensi untuk membuat makalah, skripsi. Jadi kalian sering-sering aja ke perpus. Jadi ambil buku-buku tersebut itu menjadi referensi untuk makalah atau skripsi kalian. Karena tingkatan yang paling bagus untuk dijadikan referensi itu adalah buku yang paling pertama. Buku, kemudian artikel, itu yang biasa kalian ini, artikel jurnal yang di internet itu. Tapi yang paling pertama itu, yang paling bagus adalah dari buku. Kemudian artikel jurnal, kemudian website. Website itu bisa dibilang pilihan terakhir kalau memang di buku kalian tidak dapat referensi, kemudian di artikel jurnal tidak dapat juga referensi, ya mau nggak mau cari di website biasanya ada. Cuma kan lebih bagus itu kalau dari buku. Nah, kalian sering-sering aja ke perpus. Nah, mungkin juga ini bukan awal dan akhir untuk bedah buku ya. Jadi mungkin nanti ya kalau kita masih ketemu lagi di mata kuliah yang lain, mungkin nanti saya ada kalanya minta bedah buku lagi, karena memang untuk ini ya, untuk mengenalkan perpustakaan kampus ke mahasiswa dan juga supaya menaikkan minat baca mahasiswa terhadap buku. Buku adalah teman ya. Kalau kata Subasa kan bola adalah teman. Nah, ini buku adalah teman. Jadi dengan buku itu kita bisa membuka jendela dunia, dan supaya ini ya tidak asing dengan buku, biar nggak bingung ya kalau ditanya yang nulis siapa, ini terbitan tahun berapa, bisa dilihat gitu ya kan gitu. Nanti ditingkatkan lagi nih cara ininya, bedah bukunya. Jangan hari ini masuk mata kuliah saya, tadi malam baru baca atau lihat di online. Kalau kalian baca sendiri itu kan kalian pasti punya perspektif sendiri, punya kesimpulan sendiri gitu loh. Melatih otak kita, ya kan? Ya, kalau kita ambil dari Google, dari internet itu kan ya hasil pikiran orang kan yang kita tidak urus ini loh. Gitu. Insya Allah minggu depan UAS ya. Ya kan? UAS ya. Lihatlah ya, kalian siap-siap
Intinya pesan saya cuma satu, kalian belajar. Entah nanti itu mau UASnya eh, apa kemarin tuh UAS UTS lisan, mau jawab soal, intinya belajar lah. Siapkan mental. Ingat, saya nggak tahu ya kalian apakah pernah kayak gini ya. Kalau saya dulu pernah waktu sekolah itu kayak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba pernah, tiba-tiba ulangan lah, tiba-tiba tes lah. Pernah. Nggak tahu zaman kalian ya, pernah apa enggak ya. Kayak gitu. Kalau saya dulu pernah. Jadi ya kalau belajar sih ya malamnya tiap malam itu belajar sih santai aja karena ya udah belajar. Masalahnya yang nggak belajar ini kan yang kalang kabut kaget. Tapi kebanyakan saya lihat kayak gitu. Saya dulu waktu ngajar di sekolah kaget juga. Hah? Pasti kayak gitu. Hah? Ulangan Pak? Dan ini harus selalu diingatkan. Minggu depan ulangannya. Zaman saya dulu pernah loh beberapa pelajaran tuh nggak diingatkan. Ya tiba kalau kita nggak ingat bahwa pertemuan keberapa itu ulangan, ya kita nggak tahu karena gurunya nggak ngasih tahu. Bisa aja jawab. Nah, kalau generasi kalian bagaimana nih? Kalau yang saya temui sih kaget. Kalau tiba-tiba ya, ada angin, ada hujan, besok misalnya nggak ada diinfokan, nggak ada diinfokan, nggak dikasih tahu kisi-kisi, kaget. Nah, kalian mental kalian nih harus siap nih, siap tempur gitu loh. Berarti tiap malam memang harus belajar. Berarti minggu depan pertemuan terakhir ya, UAS. Nah, jadi apa? Ada sanggahan. Kan katanya 15 sudah. 15 pertemuan. Kalau pertemuan ke-16 itu UAS. Hari ini masih 14, Pak. Kamu bilang 15, Rehan ini. Ada saya bilang di Telegram itu 14, Pak. 14 atau 15 sih? 14, Pak. Iya, Pak. Apa saya ini menafsirkannya 15? Oh iya, ke-14 ya. Oke. 16 pertemuan 16 itu UAS. Ya, kalian coba bikin makalahnya deh ya dari itu. Dari buku-buku kalian coba dibikin makalah. Misalnya kalian bikin misalnya nih AI. Nah, coba kamu bikin makalah tentang AI. Salah satu referensinya dari buku yang tadi. Misalnya virtual reality. Nah, coba bikin makalah tentang virtual reality. Salah satu referensinya dari buku itu. Kalau mau cari banyak referensi ya ke perpus aja kalian. Ke perpus coba bikin makalah. Nanti saya lihat makalahnya. Makalah itu cuma sampai bab ini saya minta kalian bikin yang betul-betul ya, jangan yang download di Google. Belajar bikin makalah betul-betul. Sampai bab 3 aja kok itu. Bab 3 itu sudah penutup, bab 1, bab 2, bab 3 penutup, habis itu daftar pustaka udah. Tapi bikin yang betul-betul orisinil gitu loh. Coba usaha nyari ininya. Usaha nyari ininya. Minggu depan kalau kita ketemu lagi, insya Allah saya review makalahnya. Makalah tuh 10 lah referensinya. Kalau 10-10-nya buku, hebat kalian. Boleh lebih, minimal 10. Belajar bikin ini ya, makalah dengan baik dan benar. Bikin sendiri yang orisinil, coba belajar. Dari yang itu aja. Kamu berarti AI, Raihan tentang AI, Diki tentang VR gitu ya. Sandi tentang apa tadi? Cloud. Nah, itu macam-macam sudah, bagus itu. Coba aja cari cloud, bikin makalah tentang cloud computing. Adil tentang sistem keamanan sistem informasi. Oke, ada yang mau ditanya enggak? Deadline makalahnya Pak. Minggu depan itu intinya kalian sudah jadi makalahnya pertemuan minggu depan. Kumpul di mana Pak? Paling Google Classroom. Kalau enggak ya intinya siapkan aja lah di file. Gak usah di print. Dan ini terakhir. Jadi saya ada lihat
ada lihat podcast lah. Jadi beliau itu beliau itu profesinya dokter, tapi beliau itu bisa bikin beberapa buku sudah, mungkin 5 atau 6 gitu ya. Jadi kuncinya dokter itu 1 jam tiap hari, 1 jam tiap hari itu meluangkan waktunya untuk menulis 1 jam tiap hari konsisten. Dan kalian coba aja lah, bayangkan lah dokter itu gimana kan, kerjaannya gimana, tapi bisa membuat banyak buku. Intinya konsisten. Kalau kalian memang mau menguasai materi, mau eh, menjadi mahasiswa yang baik, ya belajar, konsisten belajar tiap hari, entah sejam, 30 menit, gitu ya. Entah jam berapa ya, terserah lah, intinya konsisten gitu ya. Malas atau intinya konsisten. Lagi malas atau lagi nggak mood tetap nulis. Itu namanya konsisten dan disiplin. Coba aja lah dites lah. Mungkin kalau itu 1 jam ya dokter itu, kalian ya berapa, 30 menit kek, berapa menit kek, tapi konsisten. Nanti misalnya sebulan berhasil 15 menit misalnya belajar. Tiap hari 15 menit, entah itu kalian tiap tengah malam atau jam berapa, tiap sebelum berangkat 15 menit. Nanti coba dinaikkan 20 menit, nanti naikkan lagi 30 menit. Coba belajar. Nggak bisa kok nggak belajar. Kalian mahasiswa kan, tugas utamanya ya belajar, bukan mencari nafkah. Nah, coba itu diterapkan. Karena itu tadi contoh nyatanya dokter tersebut ya dokter, tapi bisa membuat beberapa buku, dan ada salah satu buku yang bestseller. Itu. Udah ya? Ada mau ditanya? Nggak ada ya? Berarti sisa 2 pertemuan lagi kita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita foto dulu. Mumpung ada Diki. Diki cepat sembuh Diki. Kamu katanya sakit. Kenapa ketawa-ketawa? Jangan sakit juga bisa ketawa Pak. Oh iya, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau saya aja kalau sakit, kayaknya malas ketawa ya. Malas. Mikir aja malas kalau saya ya. Masih bisa ketawa, hebat gitu. Oke, mana bukunya? Kita screenshot lagi. Tadi kan udah ada Diki out frame. Wih, keamanan. Kelihatan, Fadil kelihatan judulnya. Oh, kayak gitu. Nah, kenapa dia balik-balik? Sandi, usah dibalik-balik. Betul, sudah itu. Belum. Kamu pakai filter, Diki. Oke, terus. Hilangkan dulu, biar hilang juga tipesnya. Bentar, sabar ya. Ini nah, tunggu bos begini. Nah, coba ada sini. Bila mana? Kenapa terpaus Bila itu? Bila. Bila, jaringannya Bila ini. Aduh, masa dia begitu gayanya, kan dia enak di screenshot ya. Bila. Itu mana bukunya Bila? Ayo. Aduh, Bila ini kenapa begitu fotonya? Ya sudah. Mana? Wih, mantap, keren. Mana, Dok? Oke, 1, 2, 3. Udah, biar aja Bila itu. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya, disembuhkan. Semoga penyakit tersebut sebagai penggugur dosa. Amin. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.